Berlima lah. Aku berlima nanti. Goalsnya kami pengen punya sketsa sendiri antara Vito sama Evan. Sekarang Vito semakin dewasa, Vito mikir sih manajemen keuangan yang kurang. Oke, halo Sobat Ara semuanya, selamat siang. Semoga teman-teman semuanya usahanya tambah lancar, yang lagi dikerjakan tambah lancar, ya kan, yang lagi berkarir dan mengejar mimpi-mimpinya juga tambah lancar. Kali ini podcast Ara kedatangan dua orang yang selalu menginspirasi anak-anak muda kayaknya. Jadi ada Mas Vito dan Mbak Ivana, ya kan. Siapa lagi yang udah gak kenal TikTokers terkenal ini, YouTuber terkenal dulunya, ya kan. Terus Instagram juga terkenal, aduh ngeri. Jadi hari ini tuh kenapa aku ngajak Vito gitu ya sama Ivana, ini ada yang beda. Biasanya kita ngundang pengusaha-pengusaha, kali ini ada story yang berbeda. Nah, kenapa? Ternyata sebelum mereka berdua ini starting di dunia entertainment gitu ya, atau di dunia hiburan, ternyata mereka juga dulu seorang entrepreneur. Nah, maka ini sebenarnya banyak banget peluang yang mereka bisa dapat dari sini gara-gara mereka tuh udah paham ya satu bisnis. Oke, langsung aja kayaknya kita ngobrol langsung sama Vito sama Ivana. Gimana Mas Vito, sehat kabarnya? Sehat, kalau di Medan panggilnya Bang. Oh ya, siap Bang Vito. Kak Ivana. Oh ya, siap. Jadi saya manggilnya Mas Haris atau Bang Haris. Gimana enaknya lah? Bang aja ya yang. Bang. Gimana enaknya? Boleh sambil minum. By the way, kita hari ini dapat sponsor dari Warung Mbah Sambat ya kan. Warung Mbah Sambat, jadi teman-teman bisa cek minumannya segar-segar, nggak cuma es teh dan jeruk, juga ada kopinya dan segala macam. Jadi teman-teman boleh cek di Instagramnya Warung Mbah Sambat. Oke, sambil ngobrol kayaknya kalau aku sudah perkenalkan diri kayaknya udah pada kenal ya, atau gimana? Tetap perkenalkan diri aja ya. Iya, kita jauh-jauh dari Medan, Mas Haris. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Vito Sinaga. Sekarang sibuk main TikTok. Joget-joget kita ya enggak? Nah, kita joget-joget, kita fokus main TikTok sekarang, lebih ke konten kreator lah, bukan cuma TikTok, Instagram juga, YouTube juga, apalagi ya, Bigo juga kadang, Facebook juga, OnlyFans juga kita mau ke sana ya. OnlyFans ya? Ya, karena kita luar dalam hampir semua masyarakat Indonesia pengen tahu itu, apalagi Ivana pengen tahu dalamnya ya. Enggak. Oh enggak. Oke, kita sebutin ayang, ini ayangku. Oke, silakan Mbak Ivana. Kenalin, nama aku Ivana, lagi sibuk main TikTok juga. Sibuk ngerjain pacar. Oh, ya. kalian tuh kan kayaknya di TikTok ribut mulu ya. Kayak aku lihat videonya berantem mulu gitu. Ya, itu tuh kehidupannya tuh emang berantem mulu, atau itu emang sebuah konten yang ibaratnya ya memang orang ini butuh hiburan ya, kita harus delivery hiburan ke mereka dan sebagainya. Itu gimana tuh? Dari aku dulu ya. Awalnya kita memang relate sama pacaran. Makanya kita pun terkejut, kita kan buat TikToknya awalnya. Kita iseng-iseng loh, kok viral gitu loh. Oke. Viral karena kita buat iseng-iseng aja yang relate sama kehidupan kita. Sebetulnya kami memang hubungan kami ini susah gitu. Iya, susah juga, heran. Oke. Gitu yang. Gimana Mbak Ivana, emang gitu ngerasa? Atau Iya, kita buat konten yang memang relate sama, misalnya sama kisah pacaran kita gitu. enggak, ini tuh maksudnya, sorry, aku potong dikit. Kalian itu ketemu pas udah terkenal kayak sekarang, atau udah mulai konten kreator sebelum kenal satu sama lain malah? Belum. Aku dulu jadi YouTuber, baru kita jadian, baru masuk TikTok, ngambung tinggi. Oh, jadi to the moon. Gara-gara Ivana kau to the moon lah ya? Ya, ini rezeki gua ada di Ivana. Waduh, ngeri. Tapi mungkin juga sama cewek lain lebih tambah lagi rezeki. Kalau satu jalan lancar pagi 5 ya nggak? Oh, Waduh, habis ini berantem ini. Berlima lah. Aku berlima nanti. Bisa? Bisa. Saya bisa 5 juga, Mas. Nggak tahu, tanya ini orangnya. Bisa, kenapa nggak bisa? Lubangnya ada 5 kayak. Nanti aku yang habis ini ditembak mereka, guys. Kalau Ivana sendiri gimana? Ketemu Vito awalnya emang udah suka mulai ngonten gitu ya, atau udah mulai kreatif gitu, atau semuanya diajarin sama Vito nih? Artinya dibangun, dibentuk, dan diajarin segala macam gitu, gimana? Diajarin sama Vito semuanya. Ivana dulu belum buat konten, pokoknya belum masuk dunia entertain ini lah. Vito kan dulu dikira orang gila Medan ya. Kok jalan lah, barbar lah segala macam. Kok mau sama Vito dulu?
Dia yang kok mau sama aku. Dia kan artis. Oh gitu. Iya. Dia artis ya? Artis. Selebgram dia, selebgram. Enggak lah, semenjak Maivana aku bilang. Ah. Kalau dulu ya pasaran mungkin lokal-lokal aja Mas. Lokal Medan terus baru mulai go nasional gara-gara sama Ivana ya. Iya, pas sama Ivana, Udah masuk TikTok Award kemarin ya. ya tahun lalu ya yang TikTok Award masuk TV udah. Nah, TV udah. Terus sekarang kalian lagi ngejar cita-cita apa dong berarti? Kalau misalnya terkenal udah, duit banyak jelas. Terus apa lagi? Kami yang dekat ini pengen membentuk tim sebenarnya. tim. Nah, Goalsnya kami pengen punya sketsa sendiri antara Vito sama Ivana. oke, jadi kayak drama, mini drama lah ya. Benar. Mini drama set ya gitu. Depannya. Karena gimana ya, sebetulnya kita pengen sebetulnya kemarin tuh ada apa? Ada serial lah di salah satu platform terbesar di dunia sekarang nih, Video streaming. seriesnya Ya, di salah series. satu yang terkenal lah gitu ya. Jadi karena kita ini konten kreator kan sebetulnya jarang diatur nih. Karena semuanya bikin sendiri, Iya, semaunya konten sendiri. bikin sendiri, nulis bikin sendiri. Jadi kita pas screening ngetes itu kita gagal semua. Oh, pas casting ya berarti? Ya, Screen nah casting. jadi kami pengen punya cita-cita one day kita bisa bikin Film sendiri. film sendiri dengan idealis kita sendiri gitu. Oke, dengan kemampuan kapasitasnya sendiri ya kayak Ya. gitu ya. Oke, sebelum ngobrol jauh ke sana, kayak aku juga mau ngulik. Jadi Mas Vito ini dulu katanya usaha ya. Ya. Katanya aku baca dulu di internet tuh, dulu masuk wirausaha muda dan segala macam tuh gimana tuh? Boleh cerita juga tuh sama sobat Ara tuh kayaknya tuh. Awalnya aku memang mimpi pengen jadi pengusaha sukses. Oke. Sampai aku diliput tuh aku selalu bilang aku pengen jadi Bob Sadino. Sampai sekarang juga aku selalu pakai celana pendek. Oke. Almarhum Bob Sadino. Jadi Bob ya. banyak bisnis dari tamat SMA, rental komik, Hmm. baru jual telur gulung. Habis itu pernah jadi guru juga. Kan Guru apa dulu? saya kan orang tua dulu waktu SMA saya orang tua punya sekolah musik. Sekolah musik. Nah, saya jadi pelatih guru drumnya. Oh, ngeri. Musisi juga ternyata guys. Ya, jadi dari situ nabung, pernah juga jual pulsa, Jual pulsa. bikin PPOB juga. PPOB itu Ya, misalnya jual pulsa, payment gitu ya. Ya, Payment listrik. listrik dan segala macam ya, ya. gitu. segala macam. Hmm. Bikin kaos juga punya Medan. Supply itu di Medan lumayan cukup besar lah. Punya supply. Medan tuh kayak Dagadu gitu ya. Ya, kayak ada gua kayak jogger Gitu. Ya, Punya supply. Medan. Sampai supply juga ke Carrefour di Medan lah. Oke. Tempat Carrefour. Oke. Pokoknya ada bisnis apa lagi ya? Semua bisnis hampir gue jalanin. Awalnya pengen jadi pengusaha, Oke. baru sempat besar, bangkrut. Hmm. Bikin lagi. Aku mikir nih, ini kalau misalnya aku ada produk, Mhm. kan aku mempromosikannya. Zaman sekarang kan harus dengan influencer. Yes, pakai influencer ya kan. Kalau Ya. punya produk kayak gini nggak ada Enggak, influencer ya. susah ya. Susah. Gitu. Brand mana sekarang yang nggak pakai influencer? Terus nggak ada. Jadi aku mikir, wah, timbang aku bayarin orang influencer, mending aku jadi influencer sendiri. Oh, itu awal kali berarti mau jadi influencer tuh? Iya awalnya. Oke, Aku oke. bisa, aku mikir anak SD lah. Heeh. Aku promoin produkku ke akunku sendiri, gratis. Ya. Yang kedua, kalau aku jadi influencer, circleku influencer. Betul. Aku punya bisnis, otomatis, hai teman bisa, nah, tolong dong bro. Oh, promosiin Ya, lewat kan teman-teman circle. Chance-nya kan lebih kuat ketimbang Betul, kita nggak betul. punya circle dari situ. Betul. Nah, aku mikirnya, mungkin anak SD dari situ aja, oke. Aku harus jadi influencer nih. Aku harus jadi YouTuber pada saat itu kan hype-nya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2016-17. Bisnis bangkrut gara-gara apa Fit sebelumnya kalau gue tahu? Anak muda bang. Heeh. Kenapa tuh dengan aku? Kalau sekarang Vito semakin dewasa, Vito mikir sih manajemen keuangan yang kurang. Oke. Yang kedua, kembali lagi Vito orangnya ini kan bercermin kesalahan ya. Tidak percaya sama orang lain. Mungkin karena ada trust issue yang. Jadi Vito menghandle semua. Padahal itu nggak Oke. sanggup Vitonya. Misalnya di bagian misalnya kayak kemarin PPOB, Vito nggak mempercayain orang untuk jadi admin atau nggak ngurus ini Vito Semua dikerjain sendiri? iya Terus banyak bisnis lagi? iya jadi Waduh, meledak kepalanya guys. sampai sekarang pun makanya Vito sama Ivana yang ngingetin ya kita bentuk tim Vito nggak bisa percaya sama orang gitu teman-teman. Ah. Mungkin sekarang lah udah
Oke, sampai akhirnya di tahun 2017 ya tadi bikin konten Ya. Berapa Kak tahun 2016 2017, tapi bisnis masih ada jalan-jalan dikit-dikit. Oke. Nah udah lumayan ya, anak muda bandel gak percaya sama orang, terus ikut-ikut anak muda, mabuk-mabukan, minum-minuman, hancur. Tapi itu belum kenal Ivana sama sekali. Belum kenal Ivana. Tapi mungkin Ivana sebelum kayak gitu juga ya. Enggak salah lagi. Nggak salah. Oke, ini seru nih. By the way, kalian kenal dari mana sebelumnya? Kan katanya baru pacaran setelah Vito udah mulai YouTube ya kayak gitu. Tuh kenalnya dari mana sebelumnya? Dari Instagram. Gimana tuh Instagram? Siapa yang DM duluan, Vito apa? Aku. Jadi kan itu ada explore Instagram. Habis itu. Oh, sepi nih ada cewek. Oh. Ivana Melanda terus ya. Tapi banyak yang follow Ivana waktu itu. Enggak. Cuman 2.000 followers aku. Kok bisa masuk explore? Ya mungkin ya nggak tahu kita jodoh dari atas. Oke. Jadi dari Terus Tuhan. terus kamu DM dia gimana? Ya kok seksi nih pakaiannya. Seksi. Bukan kan ya? Bisa. Terus aku DM lah. Nggak direspon atau jual mahal dulu gitu? Jual mahal. Oh, jual mahal. Jual mahal. Jual mahal. Jual mahal, terakhirnya aku yang jual mahal lagi lah. Wih. Mana ada ya? Itu pasti pertama kali di DM Vito apa perasaan waktu itu? Ya, dia malah nggak tahu Vito. Nggak tahu. Jujur li, bukan gimana ya? Aku jarang buka YouTube. Nah dia kan mainnya di YouTube tuh. Tapi video dia belum banyak dari upload di YouTube kan, kalau sekarang udah banyak orang-orang upload Belum. tuh. Pada saat itu belum. Jadi aku DM nama dia yang excited teman-temanku. Oh, gitu? Gitu-gitu kan. Nah siapa emang gitu, dan dari situlah aku cari tahu dia siapa. Aku stalking YouTube-nya semua. Pokoknya dari situlah aku mulai kenalan. Tapi tuh udah sambil chatting-chattingan. Pertama kali ketemu gimana pertama kali ketemu? Pertama kali ketemu aku mabuk kayaknya. Lah gimana? Masa ketemu-temu udah mabuk? Iya, aku kan kemarin sebelumnya pas Kerja. sama Ivana aku kerja di perusahaan rokok. Oke. Brand ambassadornya ada perusahaan rokok di Indonesia. Oke. Terus. Kerjanya ngurus event-event. Ya udah pulang dari ngurus event jumpa Ivana Janjian di mana kalian ketemu? di rumah temannya. Di rumah teman. Kok bisa di rumah temannya? Berarti temannya Ivana temanmu? Baru tahu itu ya. Baru tahu pas di situ gitu. Aku lagi main ke tempat temanku, janjian ketemu sama dia. Ternyata temanku ini juga kenal sama dia gitu. Ya, Ternyata temenan. rupanya aku pas miskin, pas aku jatuh bangkrut, aku pernah numpang mandi ke teman dia ini. Numpang mandi? Iya, aku Kenalnya dari mana tapi sama temannya dia ini? Ada dari orang lain temannya ini lagi. Kenalnya dari temanku. Oke. Aku dulu kan bangkrut gitu mas, bangkrut. Terus aku cuma mobil ada, rumah dan lain-lain nggak ada, nggak bisa ngontrak, nggak bisa apa. Itu habis bangkrut bisnis semua tuh? Iya, bangkrut. Kok Jadi di Medan tinggal sama siapa dong kalau gitu? Sama keluarga kan? Enggak? enggak, kalau gue di Bandung. Dulu aku ngontrak, ngekos. Nah, habis itu aku bangkrut, cuma ada mobil nih. Waduh, aku kadang sore nih berak pun di SPBU. Oke. Mandi, aku beli sikat gigi Gile. di rumah teman. Iya, Nah, iya, jadi iya. ada temanku, temannya teman Ivana. Aku numpang mandi ke tempat dia. Mandi, tinggal sikat gigiku. Ya kan namanya ngomong susah kan, sikat gigi perlu juga tuh bang. Sama odol. Nah rupanya kawan dia ini, baru kawannya bilang, ini sikat gigi cowokmu katanya. Iya kan? Oh pas lagi ketemu Enggak, di belum situ. pacaran. Oh itu pacaran. Oh belum pacaran. Iya. Nah aku jumpanya di situ juga. Oh lah, panjang juga ceritanya. Panjang juga. Yang ribet. Ribet kalau Tapi diceritain. keren juga kalau dilihat perjuangannya. Dulu bangkrut, apa sih yang nyebabin bangkrut? Manajemen keuangan gak rapi. Terus semua dikerjain sendiri. Mau bukan berarti duit habis tuh foya-foya aja. Benar. Berarti Bayarin modal- teman dia pasti. Oh, modal nggak dipikir lagi udah tuh, sikat aja. Ya nggak tahu ya karena anak muda kan terlalu sombong, sok jago, merasa aku muda, aku banyak duit. Tatang petenteng lah ya. Nah, ini ya. padahal itulah awal kehancuranku Tapi orang tua nggak ada di Medan, ada di Bandung. di Bandung. Berarti kau ini asli Medan atau Bandung le? Jadinya Kalau dibilang asli Medan, dari kecil dari Medan. Medan. Tapi kenapa orang tua di Bandung jadi? Orang dulu orang tua panjang lagi ceritanya. Bokap sama nyokap jumpanya di Bogor. Nyokap orang Bogor. Oke. Bokap kuliah di PB. Tapi orang tua kecil di Bandung dulu. Maksudnya Jakarta. waktu kamu Aku kecil? lahir Jakarta. Oh lahir Jakarta. Aku lahir Jakarta. Pindah SD ke Medan. Oke. Baru pindah lagi orang tua ke Bandung. Terus ditinggal di Medan Ya, sendiri. ya.
Gak ada kakak, gak ada ini di sana. Gak ada, sendiri. Sendiri. Di situ aku baru terima kasih ke orang tua lah. Pendidikannya luar biasa gitu. Aku bisa sendiri. Pasti sehebat-hebatnya apapun kita tetaplah punya peran orang tua yang ngebentuk kita ya nggak guys gitu. Itu jangan pernah ngelupain jasa orang tua, apalagi kalau udah kaya sombong sama orang tua, jadi batu loh ntar. Pasti ya. jatuh juga. Aku pernah sombong soalnya bang. Iya. Apalagi sama orang tua ya janganlah. Orang tua mah kita istimewakan lah, harus istimewakan ya guys ya. Kayak gitu. Oke, dari Enak ya bang. enak ya. Teh manisnya enak. Ini juga es jeruknya enak sih. Nari-nari dia minumnya. Iya, warung Mbak Sambat rasanya sambat juga emang nih. Sambat tuh apa bang? Sambat itu error gitu lah. Oh, Samba nggak sih? Sambat. Sambat. Kayak gitu bahasanya. Jadi apa namanya? Habis tadi bangkrut, sisalah mobil. Dari mobil tadi akhirnya hidup di mobil aja. Iya, berapa bulan itu? Itu karena nggak bisa bayar kos atau gimana? Iya, enggak, karena di situ aku lagi proses pembangunan rumah. Oh, berarti Jadi aku nggak, karena memang di situ pemasukan nggak ada. Pemasukan nggak ada sama sekali. Aku juga di situ lagi posisi jual telur gulung, banyak masalah. Terus bangun rumah pakai apa? Ya cicil-cicil. Jadi ada uang. Kan aku udah hitung-hitung nih. Udah hitung-hitung untuk seminggu gitu. Oh. Jadi kalau aku ngeluarin lagi untuk ngekos, nanti malu aku tukang nggak kerja. Oke. Berapa lama akhirnya rumah kebangun tuh? Lama lah. Berarti udah punya rumah sebenarnya, punya tanah. Beli tanah dulu. Dari orang tua tahu beli sendiri juga tanah. Beli sendiri. Aku dulu dari Medan nggak punya apa-apa, beli mobil sendiri. Pokoknya aku Dari kerja IO dan segala macam usaha dan lain tadi itu ya. Usaha, dari kerja apapun yang menghasilkan duit lah. Oke, keren. Jadi memang harus ada yang dipertaruhkan ya. Kalau kata Banyak lah. Aku nggak tamat kuliah lagi karena Waduh. Kan itu dipertaruhkan juga mas. betul. Iya. Kalau kata buku tuh gini, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak dirasakan kemenangannya. Wes. Sekarang gimana? Setelah mempertaruhkan itu semua, apa yang dirasakan sekarang? Gimana? Menyesal nggak sama keputusan yang diambil saat itu? Oh enggak. Sama sekali nggak ya? Jelas. Karena aku kalau nggak merasakan kayak gitu, mungkin aku sampai sekarang. Mungkin aku lebih malas-malasan lagi atau aku Yes. mungkin sombong sekarang. Yes, tapi disclaimer guys, jangan dicontoh semuanya belak-belakan. Harus punya kemauan yang tinggi, effort yang tinggi, nggak setengah-setengah. Jadi kalau udah nyelam tuh ya udah renang sampai ujung ya nggak? Gitu. Nah, Aku gitu. kalian harus lihat itu karena dari effortnya Vito, coba didengar dari ceritanya tadi dan segala macam tuh aku bisa baca gitu ya. Dia nggak punya duit dibanding dia nggak bisa bayar tukang, mending dia nggak ngekos tidur di mobil gitu. Itu menurutku salah satu contoh ada harga yang harus dibayar gitu sungguh-sungguh. Nah kalau teman-teman mikirnya Mas Vito aja nggak lulus kuliah nih bisa kayak gini terus bisa ikut yang belum tentu. Kalau kamu setengah-setengah jangan coba-coba ya kan. Dilarang coba-coba di rumah. Oke. Dari sana akhirnya kita mulai masuk lagi nih ke YouTuber. Nah dari YouTube itu apa yang nyebabin dirimu kok mau start YouTube gitu? Tadi selain alasan aku mau jadi influencer gitu ya, kan itu bisa aja dari Instagram dulu, bisa aja dari Twitter dulu gitu. Tapi kenapa YouTube dulu gitu? Pada saat itu YouTube lagi hype banget. Masih Semua cita-citanya kalau anak kecil ditanya pengen jadi apa, YouTuber. masih on highlight lah ya gitu ya, Iya, sorotan semuanya. Semua media YouTuber terus nge-blow up penghasilan YouTuber. Bisa membeli mobil sport dan lain-lain kan. Oke. Ya, tujuan Vito kan aku terkenal terus dapat duit. Udah itu aja. Tujuan awanku nggak suci-suci kali sih. Pengen terkenal sama produkku jualan laku. Ya itu aja. Kalau orang bilang kan kok bisa terjun YouTube, iseng-iseng. Kalau menurut Vito bacot kali iseng-iseng. Betul, padahal mungkin iseng kalau ada yang mau dikejar kan. Iya, misalnya YouTuber besar 1 juta ya awalnya iseng-iseng, kok bisa besar sampai sekarang kan nggak mungkin. Pasti kan ada tujuannya. Aku pengen dapat AdSense, atau aku pengen terkenal. Oke, aku ada bisnis ini. Kalau iseng-iseng berat lah kalau cuma iseng-iseng. Video pertama mulainya gimana dulu? Asal-asal aku 5 fakta nyamuk di dunia. Aku bilang gitu ada. Oh gitu? Iya. Serius? Iya, pertama nyamuk Afrika. Oh gitu. Itu belum konten iseng tuh? Belum, baru kedua main game. Main Minecraft nggak laku juga. Aduh, kayak mana aku terkenal ini. Itu artinya masih belum paham jenis konten tuh apa, terus cara diversifikasi gimana, masih belum paham ya? Mencari jati diri. Terakhir, aku lihat ada luar negeri ganggu-ganggu orang. Cuma kayak gini, terkenal dia. Oh prank gitu ya, Iya, prank. Cuma kayak gini. Ya udah aku prank nyit. Naik view-nya.
Cuman itu yang gue bisa adalah gitu ya guys. Itulah niat aku kan. Akhirnya mulai fokus ke konten-konten berkaitan sama prank. Sampai kayak gitu. Itu berapa tahun berarti konten YouTube prank sampai bisa mulai ngasilin? Oh, setahun ya. Setahun atau kurang dari setahun? Setahun lebih. Setahun lebih. Beda zaman dulu YouTuber dulu sama YouTuber sekarang. Jauh banget. Beda. Sekarang aja main TikTok sebulan viral tuh YouTube-nya udah bisa 1 juta. Ya makanya beruntung lah kalian yang main di sekarang. Kalau kami zaman kami dulu Iya. Tapi sekarang juga orang cerdas ya. Artinya dia milih yang dia follow dan ditonton pun sesuai dengan yang dia mau ya. Enggak semuanya bisa ditonton. Tapi kalau yang zaman dulu menang, itu orang zaman sekarang pasti kenal dia semua gitu. Karena perjuangan untuk dapat followers banyak itu susah banget kayaknya. Benar. Subscriber banyak kayak gitu. Oke, dari sana jadilah YouTuber, mulai dapat AdSense, terus kenal sama Ivana, ya kan. Dan terus abis pacaran, sekalian gimana akhirnya bisa mikirnya udah bikin kontennya berdua deh gitu. Kan pasti awal-awal kalau waktu sendiri kan belum kepikiran kan kayak gitu. ayang lah gue ngomong dari tadi ya. Kayak mana ya? Apa Kemana aku bilangnya yang? ya kayak gitulah ya. Kayak gitu loh pokoknya. Kenapa buat konten berdua? Awalnya sih kita Vito pacaran sama Ivana pengen membuktikan sebenarnya. Buktikan apa tuh? Kalau kita pacaran positif, bukan cuma pacaran di Positif apa nih? Positif COVID. Bukan. Maksudnya pacaran positif itu ya kita nggak Pasarannya ada tujuannya. Iya. Oh gitu. Nggak kita cuma nggak pacaran-pacaran aja. nongkrong di jembatan gitu. Yes. motor. Iya. Kalau bisa kita pacaran, kita bisa bangun rumah sendiri. Pacaran produktif gitu. Produktif. Iya. Karena Vito udah selalu bilang sama Ivana, Vito apa namanya, nggak mau miskin lagi yang Oke. udah pernah soalnya. Ya capek ya miskinnya. Iya, Sakit ya. Tapi kadang kangen juga proses itu. Betul, tapi kalau nggak miskin tuh kita nggak bisa lari ya. Iya. Harusnya pahitnya dikejar-kejar maksudnya Setelah sama. Vito udah di titik Semua ini kan, sesuatu. mungkin belum tinggi kali tapi titik sedang ini kayak iya ya dulu ya aku lewat dari sini jam 2 pagi naik motor kadang kangen gitu. Jadi aku ajak Ivana, yang ayo kita bikin konten, Nah, yang ayo. Pertama Ivana malas-malasan, yang ayo tiap hari harus 7 konten. sehari 7 konten. Iya, Satu-satu kalian. satu-satu kupus sampai ini betul-betul kulatih sampai kena netizen nangis-nangis tiap hari. Kena netizen diapain dulu? Gara-gara konten Namanya apa? netizen. Nanya, ini Semuanya lah, semuanya apapun kok kakak komenin. megang kepala Bang Vito katanya kan konten. Semuanya pokoknya. Namanya kan kita mau menghibur tapi merekanya baper Iya. gitu. Oh, Tapi dari oke. situ kita belajar mana konten yang bagus. Mana Jadi kayak haters ini ya Vito nyerang Ivana gitu. Ya, kadang aku yang nyerang dia, tapi dia kan mentalnya udah lebih kuat ya kalau dari aku. kalian mau head apapun Dia bebas. nggak akan Nggak peduli aku. peduli. Kalau aku kan namanya baru mulai, Baru mulai. masuk ke dunianya dia, jadi kayak kok kayak gini gitu, jadi masih baper. Menarik. Terakhirnya dia pernah bilang, yang aku TikTok cuma 10.000 aja lah, habis itu berhenti. Sekarang akhirnya aku berhasil bikin dia candu, jadi 8 juta. 8 juta sekarang followersnya. TikTok 10 juta, 8 juta guys. Gila guys. Itu kalau Total 18 juta. itu kalau kita kumpulin sore buat pilkada udah menang Bisa. jadi presiden dia. Oke. Nah, menarik nih. Kalau tadi kayaknya bukan kangen lah bahasanya. Kalau kangen berarti mau diulang. Kan nggak mau miskin lagi kan. Benar ya. Bukan kangen tapi lebih mengingat wah perjuangan masa lalu kayak gini ya gitu. Ya. Lewat kadang dia dikit. Iya, waduh. Nah, ini yang menarik untuk dibahas. Apa hal terberat atau terburuk yang pernah kalian lewatin selama menjadi seorang influencer lah atau content creator gitu bahasa kasarnya? Yang apa terbarunya? Apa ya yang Kalau Vito sih paling terberat adalah bisa mengimbangin ego Vito dan Ivana. Jadi kadang Vito maunya ini, Ivana maunya ini. Untuk menyatukannya itu yang berat kadang. Oke. Bukan dari pihak lain, tapi dari pihak Ya, kita kita sendiri. sendiri. Kalau Vito ya berat. Tapi itu berkaitan sama pihak luar nggak? Maksudnya yang ngasih kerjaan dan segala macam selama jadi content creator dan Bisa dari pihak lain bisa juga. Kadang Ivana diserang, Hah. misalnya sama head, kita yang berantem. Nah itu Vito belum bisa menjadi leader Ivana yang baik. Oh gitu. Jadi emotional balance-nya belum kena ya. Nah itu yang paling berat aku ya. Oke, Karena ketika masalah berantem, kontrolnya. moodnya hancur nih bang. Jadi syuting nggak enak. Itu yang Konten paling nggak menghadapi, kejar, ya kan? yang paling susah. Ya mudah-mudahan dari podcast ini yang bisa mendengarkan curah hatiku ya. Yang
Kalau Ivana gimana Ivana? Apa yang kira-kira hal berat yang pernah dirasain selama mungkin jadi seorang content creator atau influencer ya gitu? Hal beratnya aku kan mungkin di awal sih, karena kan aku masih betul-betul baru beradaptasi sama semuanya, mulai dari apa ya dibilang haters, komen, hujatan, itu kan aku betul-betul harus beradaptasi Mental nih banget ya. gitu. Kayak aku kan menganggap diriku ini belum terkenal lah gitu bisa dibilang ya. Jadi kayak hal-hal yang sampai baju segala macam itu diurusin, aku kayak ngerasa apa sih, ngapain sih sampai gitu loh. Padahal kan namanya kalau kita udah apa nih dibilang, kalau udah Public figure itu pasti semuanya kan dikomenin Iya, gitu. iya. Nah sekarang mungkin udah mulai terima kayak oh ya udahlah namanya gini gitu. Iya, kita Kalau dulu aku masih baper kayak emang bajuku kenapa ya yang gitu. Nanti kadang aku mau nanya dia, emang rambutku kenapa ya yang gitu-gitu. Jadi kadang mau insecure gara-gara netizen gitu loh. Karena aku bilang juga ya karena kita jelek, jadi mau insecure lagi. makan hati ya dengan netizen ya gitu ya. Jadi Iya, sebuah semuanya. salah ya gitu Ya, ya. tapi nggak semua netizen. Betul. Ada lah Yang orang suka cari kesalahan orang ya kayak Iya. gitu. Ya wajar lah. Orang bicaranya kalau kita ngomong nabi aja dia benci, apalagi kita ya kayak gitu. Tapi kita sayang kalian kok. Kalian hina kami juga. Itu engagement bagi kami. Wes, good marketing or bad marketing, it's still marketing gitu ya guys. Jadi Gak apa-apa, hujat aja. Iya. exposure bagus dan exposure jelek itu tetap sebenarnya adalah sebuah marketing untuk siapapun kayak gitu. Tinggal gimana kita sebagai pihak yang kena itu tuh bisa riding the wave-nya nggak sih? Benar. Bisa ngontrol wave-nya nggak sih dan sebagainya. Jadi jangan takut lah, dan Tuhan tuh ngasih masalah pasti sesuai kapasitas hambanya ya nggak bro? Benar. Oke, sekarang kalau tadi bicara pahit-pahitnya gitu ya sebagai seorang KOL dan influencer, hal paling manisnya apa ya kira-kira? Yang biar teman-teman nih bisa kayak, oh kayaknya ini salah satu jalan ninjaku untuk hidup lah jadi seorang content creator nih, apa tuh? Kalau Vito sih banyak manisnya. Banyak. Apa? Setelah Coba dong Vito, cerita Yang beberapa. pertama, Vito lebih pede bikin bisnis. Itu akhirnya kan Why? Alasannya kenapa dulu? alasannya kenapa nggak tahu ya, kita jadi kayak ada privilege. Kalau kita punya TikTok 10 juta tuh kayak ada privilege. Privilege ya? Misalnya kita di mall, kita nggak minta diduluanin, tapi ayo mau Vito. Sometimes lah, kadang-kadang Sometimes. kita diduluanin. Diduluanin. Kadang sampai kita nggak enak, Iya, aduh janganlah. ya itu kan enaknya bagi kita gitu. Itu apa tuh, lagi ngantri apa? Oh, Ada apa aja, Apa aja? makanan Apa apa aja? segala macem. Oh gitu. Jadi kan kita yang enakan, ya itu enaknya. Ya. Kayak kita misalnya ke Jogja ditemanin Bang Haris kan, Oh, belum iya. tentu orang lain ditemanin Bang Haris, ya kan? Nah itu kalau bisnis juga, misalnya kita ada produsen kaos misalnya kan di Bandung ada suppliernya, mau Vito sama Ivana, oh ya kita kasih best price. Oke. Kayaknya mereka lebih percaya kalau misalnya Vito sama Ivana yang punya bisnis ketimbang yang lain. mereka. Nah pokoknya ada privilege loh kalau jadi orang terkenal. Yang gak enaknya, dikit gak enaknya yaitu salah dikit mati kita. Benar aja jet dicari orang. salah gitu, apalagi betul-betul salah. Oke. Yang maksudnya yang paling enak menurut Vito itulah. Lebih Oke. dihargain jadinya. Lebih dihargainnya berapa? Ya itu nggak tahu kadang. Nggak terhitung lah. Oke, jadi ini capek ya kali ini kalau terkenal. Maksudnya aku beberapa hari ini kan sempat jalan sama mereka guys, terus nemenin gitu, kayak dikit-dikit foto dong bang gitu, dikit-dikit nih ada nggak lah fase lagi, aduh lagi malas foto nih, lagi riuh banget aku minta foto gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu kadang? Perasaan pasti adalah, namanya Ada. manusia pasti punya mood ya. Nggak setiap hari moodnya bagus Oke. gitu, tapi kita harus menghadapi mereka kan, kak ini gitu kan nggak mungkin gitu kan, jadi kita harus profesional sih. Cuman kalau dibilang ada perasaan aduh lagi capek nih, pasti ada lah. Sering nggak mood nih lagi bahas sering banget. Kak aku selalu senang aku kalau apa ada yang foto selalu gue ada. Bukan dia Bohong nggak nih? Gimana dia tuh? paling nggak bisa ngontrol muka, Nah karena kan kita kadang juga pernah ada masalah misalnya lagi Ya, galau. lagi bete gitu lagi ya. bete. Terus. Ya tapi Vito selalu bilang ayo bang. Cuman cepet gitu kan, yuk Kalau cepet lagi yuk. mau berak juga kan. Ya. Terpaksa tahan dulu. tapi kita seneng lah gitu, Seneng lah. diajakin foto. Tapi pertama-tama tuh pasti seneng lah ya. Tiba-tiba Seneng jalan, banget tiba-tiba kok diminta foto nih. Iya, pengalaman duluan, Vito kan dulu terkenal duluan bang. Nah. Jadi kalau jalan sama Ivana jadi tukang fotonya.
Sampai pada akhirnya tiba-tiba waktu kita jalan ada yang manggil nama aku. Biasa kan Vito. Berpuas banget ya, berpuas. Dia cewek lah sama dia jadinya. Cie udah artis juga. Ngeri juga nih ya guys. Oke, menarik. Oke teman-teman, kira-kira ada nggak nih pesan atau kesan gitu ya buat orang-orang yang mau starting sebagai influencer gitu atau sebagai content creator ke depannya gitu? Kalau Vito sih pesan buat kalian yang pengen jadi content creator, intinya satu, konsisten aja. Gak ada yang lain. Mau tuh, jadilah diri sendiri, jadi apa, itu nanti proses. Yes, karakter ya jadi. Iya, itu akan proses. Vito aja proses 3 tahun, masuk ke TikTok 4 tahun, baru tahun keempat berhasil mendapatkan karakter diri sendiri. Yang penting kalian misalnya belum dapat nih karakternya, udah konsisten aja, buat aja kalau nanti ya akan sendirinya akan dapat karakternya. Sama kayak misalnya kayak tinju kan, latihan 1 jurus saja ketimbang 10 jurus. Betul. Kan 1 jurus saja kan kira Bruce Lee ya bilangnya. dapat jadi tar katanya gitu. Konsisten bikin konten. Ada orang bikin konten, tiru aja. Ya di situ Bodoh amat belajar. lah ngomongin apa ya, yang penting belajar ya, eksekusi ya gitu ya. Ya intinya konsisten, gak ada yang lain. Oke, tapi sebenarnya di balik ini teman-teman, aku sempat ngobrol banyak sama mereka. Mereka ini sebenarnya cerdas gitu. Mereka bisa monetize inilah ibarat katanya aset digitalnya. Karena banyak orang juga yang udah punya banyak aset digital tapi nggak bisa monetize-nya gitu. Nah, mereka menurutku cukup cerdas. Tapi di balik itu ternyata kan tadi Vito cerita dia sempat mulai bisnis dan segala macam. Itu mungkin dari peran bisnis yang dibikin gitu ya. Nah, kalau boleh tahu sekarang nih, dari banyak platform yang ngasilin banget tuh yang mana sih? Gitu. Kita platform yang ngasilin sekarang TikTok paling besar. TikTok paling besar. Itu TikTok tuh penghasilan dari mana aja kalau gitu? Endorse. Ada Sekarang live streaming. TikTok live streaming, TikTok shop. TikTok shop afiliasi ya? Ya. Affiliate. Tapi kita affiliate malah produk sendiri gitu. Juga jualan juga ya kan, Dan bisnis juga. akhirnya di TikTok itu ya kita bisa promo bisnis kita sendiri. Kalau dari TikTok dari situ udah cukup banyak. Ya. Ya. Kalau yang lain? Ada fanpage namanya Facebook. Oke. Itu dari AdMob. Kalau di YouTube namanya AdSense. Bisa kalau itu dimonetize di Facebook. Nah, Bisa dimonetize? banyak teman-teman konten kreator yang tidak paham itu. Itu gimana tuh kalau dari Facebook fanpage dimonetize itu gimana? Sama kayak YouTube. Jadi nanti di fanpage itu video minimal 3 menit ada iklannya. Oh gitu. Kan banyak tuh perusahaan kan iklan di Minimal fanpage-nya likes berapa tuh kalau kayak gitu? Kalau YouTube kan 10.000. Oh, YouTube kan minimal view sekian nih, 4.000 jam tayang ya minimal YouTube ya gitu. Ya lumayan Facebook. Oke. Terus YouTube udah pasti. YouTube tuh ada 2 pendapatan juga. Yang satu YouTube AdSense, yang kedua YouTube Fun. YouTube Fun itu untuk short video. Short video, berarti konten-konten kayak Reels, TikTok gitulah ya, dari upload lagi ke situ. Oke, keren. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau tanyain apapun itu, boleh komen di bawah, boleh juga nanti DM atau tanya ke IG-nya Ara Konsultan atau ke IG-ku di @alharsyubo atau di Mas Vito di Vito Sinaga Instagram aku. sama Ivana. By the way, kostumnya bagus banget hari ini ya kan, kita juga bagus banget pakai hari ini. Iya nih BWE, keren banget. Thank you BWE buat kostumnya. Kirim ke Medan banyak-banyak ya bos. Oke, siap. Nanti kita ini ya bos ya, tolong dikirim yang banyak ya bos ya gitu. Bos. Bikin story di Medan lah, mana tahu kan kita bisa kolaborasi bos. Kita aminkan aja ya guys ya, amin. Oke, teman-teman mungkin itu udah cukup ngobrol hari ini. Mudah-mudahan ada next video lagi kalau teman-teman pertanyaannya menarik, kalau teman-teman pertanyaannya seru, mungkin nanti nextnya Vito sama Ivana bakalan share lebih banyak gitu ya. Oke, kali ini kita masuk di fase fast question. Jadi jangan berharap kalau masuk era nggak ada fast question. Fast question ini adalah pertanyaan yang kalian harus jawab cepat gitu ya. Nggak usah pakai mikir gitu. Jebak nih kayaknya. Yang menurut kalian nih kalian banget gitu. Jadi kami jawab langsung dua-duanya. Boleh berdua yang langsung jawab ya gitu ya. Jadi nggak harus nunggu pandang-pandangan dulu, langsung jawab aja gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, kaya raya sendirian atau biasa-biasa aja tapi berdua? Biasa-biasa tapi berdua. Yakin? Ya. Serius? Serius. Kenalnya Kita lihat-lihat. kan kalian kenalnya pas baru udah mulai terkenal nih, gimana nih? Enggak, kita mending biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Gitu. Jadi mau hidup semati lah ya. Iya, timbang kaya raya nanti murah banget bos. Oke. Kalau cuma bisa pilih salah satu, pilih mana? Sebagai content creator atau influencer atau entrepreneur? Entrepreneur. Content creator influencer.
Kenapa nih berbeda nih? Semangatnya masih berbeda nih. Kalau Vito kenapa pilih Intermelar? Karena memang dari kecil aku memang tujuanku utamanya adalah entrepreneur. Jadi ini sebenarnya jembatan ya? Iya, kendaraan aja. Kendaraan aja. Oke. Buat catatan untuk ke kendaraan berikutnya. Kalau Ivana? Emang sukanya dari dulu jadi influencer. Oke. Dulu pengen jadi artis sih, pemain film, cita-citanya. Oke. Next question. Sebentar, guys. Ini ada ini. Pertanyaan berikutnya gini. Kira-kira menurut teman-teman lebih better mana? Jadi bahasa kasarnya artis gitu ya, artis terkenal karena sensasi gitu ya, yang selalu sustain gitu ya, atau artis yang dikenalnya cuma biasa-biasa aja gitu. Maksudnya ya orang tahu dia artis cuman kayak ya udah gitu. Kalau aku sih sensasi. Sensasi lah. Bisnisku jalan terus kan sensasi. Kalau ada kesempatan kuliah lagi atau bangun bisnis yang kemarin lagi bangkrut gitu ya, kira-kira mau ngambil kesempatan yang mana? Bangun bisnis lah aku. Jadi nggak ada kata buat kuliah lagi ya? Enggak lah, kecuali kalau kuliah di Amerika Harvard mau aku. Wow, gitu. Oke. Endorsement kecil tapi banyak atau endorsement gede tapi cuman sekali 2 kali gitu. Endorsement gede sekali 2 kali. Kenapa? Gak capek. Ngerjain endorse itu Gak capek? capek. Tapi kan kalau cuman sekali 2 kali ya cuman 2 kali kerja doang gitu. Ya, tapi dapat 2 M mau dong. Wow. Kan Kalau besar. iya kalau Kan kecil-kecil 100.000 sampai kapan 2 M nya mas? Oke, terakhir, banyak fans tapi jadi orang lain atau jadi diri sendiri tapi dibenci orang, dibenci fans. Diri sendiri dibenci fans. Kenapa? Gak mau bermuka dua mas. Dari diri sendiri kan lebih enak. Ya. Bodoh amat lah ya kata. Soalnya banyak dibenci sama banyak disukain sama aja. Sama aja. Tergantung gimana Konversinya aja ya. Oke, siap. Ya sudah, terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat waktunya. Tadi kurang lebih teman-teman kalau mau tanya-tanya bisa komen di bawah, bisa juga like juga. Terus siapa lagi yang mau kita undang juga boleh tag di bawah biar kita bisa ngobrol banyak lagi sama bintang tamu berikutnya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Kalian habis ini mau kemana? Hah? Mana dulu? Kemana? ke apa? Mau Iya. mana? Amplas aja. Iya. Amplas ya. Tahu Amplas ya sih? Aku ikut. Ambaruko. Ambaruko Plaza. Ambaruko Plaza. Plaza. Yang ada bunga desa ya. Bunga desa, maksudnya ini tanaman-tanaman bunga desa gitu. Aku ikut, ayolah. OTW kita. Oke. Ayolah. Dan sampai jumpa ya guys dalam video berikutnya. Dah. Thank you, Bang Aris. Thank you. Dah.